Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pakai nggak sih ChatGPT, Bing AI atau Bard? Saya yang paling sering saya pakai ChatGPT. Bing AI kadang-kadang, Bard belum belum nyobain secara langsung sih, cuman sudah nonton beberapa video YouTube-nya lah. Untuk jualan online, pakai nggak sih tools-tools tersebut? Ya saran saya kenapa enggak, ya pakai aja. Karena ini tools bagus ya, tapi memang bukan tools dewa, enggak juga. Karena sebenarnya ChatGPT ya contohnya ya, ChatGPT atau Bing AI atau Bard itu kayak sama aja kayak kalkulator teman-teman. Kita bisa aja ngitung sesuatu gitu ya, ngitung perhitungan ya katakanlah laporan keuangan lah cuma yang plus minus plus minus plus minus plus minus doang. Itu bisa aja kita tanpa kalkulator bisa aja kan, tanpa spreadsheet bisa aja kan. Cuman kan lambat ya. Jadi ini misalkan kita di sini kita ngitung itu butuh waktu mungkin untuk hitung manual, pakai kotret-kotret, mungkin satu hari gitu dapat satu laporan keuangan misalkan ya. Tapi dengan ya kalkulator, kita ngitung-ngitung-ngitung satu hari dengan periode waktu yang sama dapat misalkan bikin 10 laporan keuangan misalkan. Artinya apa? Ini mempercepat, mempermudah kerja kita. Kalkulator tuh kayak gitu kan fungsinya, termasuk spreadsheet juga. Dan ChatGPT juga seperti itu. Itu mempercepat kerja kita. Jadi apa ya mempercepat kerja kita. Nah, Mas, dengan demikian ya namanya mempercepat bukan memperbagus ya, mempercepat. Bisa memperbagus kalau misalkan kita tahu cara makainya. Contoh kayak kalkulator. Kalau kita nggak ngerti cara ngitungnya laporan keuangan, mau ngitungnya benar-benar kan pasti kalkulator satu tambah satu sama dengan dua, 5.000 pangkat 7.000, 5.000 pangkat 5, kalkulator pasti benar. Tapi kalau analisis kita salah, kita kenapa ngitung-ngitungnya salah, tidak 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 mempertimbangkan kenapa harus ngitung itu dan sebagainya, jadinya hasilnya ya salah meskipun perhitungannya benar. Sama juga dengan ChatGPT, jadi garbage in garbage out. Jadi kalau kita nginputnya garbage alias jelek, hasilnya juga jelek. Kalau kita inputnya bagus, hasilnya juga bagus. Ingat analoginya kalkulator. Saya suka banget lah sama analogi kalkulator ini, Mbak. Udah denger lama sebetulnya. eh Cuman pas yang si siapa sih CEO-nya OpenAI datang ke Indonesia, saya nonton video YouTube-nya, beliau juga pakai analogi yang sama. Soal ChatGPT itu kurang lebih seperti kalkulator. Ya memang saya setuju banget. ChatGPT sama dengan kalkulator, tools untuk mempercepat kerja manusia. Ini dia tools. Jadi bukan manusia yang di bawah si ChatGPT atau Bing AI dan lain sebagainya. Karena banyak yang salah kaprah, oh ada ChatGPT kita tinggal tanya segalanya. Enggak gitu. Tapi kita memakai ChatGPT sebagai tools layaknya kalkulator. Dan biar hasilnya bagus, jangan garbage in. Jadi harus yang bagus, yang input bagus, outputnya bagus. Garbage in, garbage out. Inputnya jelek, outputnya jelek. Oke ya, paham ya ini prinsipnya ya. Jadi buat yang skeptis, buat yang apa sih ChatGPT nggak mau tahu ya sama aja kayak kalkulator, lambat laun juga orang-orang pada pakai sih saya yakin. Nggak tahu sekarang anak SD udah boleh pakai kalkulator belum ya? Nggak tahu ya. Lanjut. Nah, paling pas untuk si ChatGPT dan sebagainya ini paling pas untuk yang sepengalaman saya yaitu ngolah yang semrawut. Contoh, misalkan teman-teman copy PDF ya, copy PDF, entah PDF apa pasti kan ada yang ngaco-ngaco tuh, entah ada hurufnya hilang atau misalkan spasinya kayak gimana. Suruh aja ChatGPT rapiin, dia jago banget. ChatGPT, tolong rapikan, saya sedang mengcopy PDF ini, ternyata ada beberapa huruf yang hilang, tolong rapikan. Itu jadi kayak puzzle sama dia, dibenerin persis, keren. Itu copy PDF. Contoh lainnya kayak image to text, ini juga sama, ya kurang lebih sama ya kayak PDF ya. Misalkan teman-teman pakai, sekarang udah ada Google Lens sih, sama-sama bagusnya ya. Tapi kalau teman-teman dari hasil Google Lens itu kurang memuaskan, mungkin karena image-nya itu kurang bagus resolusinya gitu. Hasil copy teks dari image to textnya itu masukin aja ChatGPT, suruh si ChatGPT untuk melengkapi. Itu kan yang semrawut jadi rapi. Terus setelah satu lagi paraphrasing. Paraphrasing itu apa? Paraphrasing itu misalkan ada satu kalimat, intinya inti inti dari kalimat itu apa kita ucapkan dengan kata-kata yang berbeda. Itu paraphrasing ChatGPT jago banget. Serius, jago banget. Katakanlah teman-teman punya 10 judul produk ya, 10 judul produk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10-nya produknya laris. Terus teman-teman mau bikin produk baru, ya tinggal suruh ChatGPT aja bikin judul produk yang mirip-mirip 10 tadi. 10 tadi itu namanya paraphrasing. Termasuk juga artikel dan sebagainya. Ya silakan teman-teman cek aja paraphrasing itu apa. Ini ngolah yang semrawut jadi rapi. Itu dia paling pas untuk si ChatGPT ini.
Termasuk Bing AI sama Bard juga harusnya. Tapi saya lebih karena saya sehari-hari buka ChatGPT, jadi saya sebutnya ChatGPT terus ya, ChatGPT terus ya. Bahkan saya sampai subscribe yang premiumnya lah teman-teman. Lalu yang paling pas lagi untuk ChatGPT ini adalah untuk teman diskusi. Jadi diskusi kalau misalkan sama orang kan kita harus menjelaskannya panjang lebar dan sebagainya, masalahnya apa dan seterusnya. Nah ingat, jangan garbage in garbage out, jangan tiba-tiba nanya ChatGPT gimana ya ningkatin ningkatin penjualan kita, pasti ngaco. Pasti ChatGPT ngasih taunya hal-hal yang umum-umum, yang general-general, yang nggak bisa, yang tidak praktikal. Tapi kalau teman-teman udah punya opsi, misalkan ngasih tahu ChatGPT gimana ya nih katanya penjualan, saya sudah coba iklan, CTR-nya segini dan segini, saya sudah coba ini. Nah, kalau kayak gitu ChatGPT akan lebih dalam menganalisisnya. Sama seperti teman-teman datang ke dokter, bukan dokter, psikiater mungkin ya, ke psikiater, datang ke psikiater terus, "Dok, saya mau sehat." Cuma ngomong gitu doang, si psikiater nggak, ya gimana dia bengong, dia harus menggali dulu masalahnya apa, jabarkan dulu masalahnya apa, apa yang sudah dilakukan selama ini gimana, gejalanya apa dan sebagainya, baru si dokter analisis. Sama persis seperti itu ChatGPT. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan ChatGPT tidak sesuai dengan peruntukannya, yang hanya cuma nanya gimana ya ngurusin apa nurunin berat badan, ya silakan aja sih, cuman tuh sayang banget potensi terbesarnya bukan itu nanya kayak gitu ya, ya tinggal googling aja sih sebetulnya, itu gak ada bedanya sama googling. Tapi kalau pakai ChatGPT bagusnya kita sudah analisis, ingat seperti kalkulator tadi ya, kita sudah analisis, kita input angkanya, dihitunglah oleh kalkulator. Sama juga ChatGPT, kita sudah analisis opsi-opsi kita, masalah-masalah kita, tanya ChatGPT yang panjang nggak apa-apa, langsung dia analisis tek 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 dan seterusnya. Keren kan, cobain aja. Lanjut lagi. Nah, buat saya pribadi biasanya pakai ChatGPT itu untuk apa? Satu, saya pakai untuk bikin judul sama deskripsi produk baru. Nah, ini saya sudah bikin videonya untuk yang lebih teknisnya ya. Teknisnya cek cek aja yang selamat tinggal riset optimasi judul. Nah, yang dulu udah puyeng gimana ya judul yang bagus gimana ya, sekarang nggak usah puyeng. Ada ChatGPT, nggak usah puyeng, cari aja ya di sini video saya yang ini, buat yang belum menonton nonton aja. Tapi cara yang ini agak kompleks, mungkin agak ribet mungkin. Ada cara sederhananya sebenarnya ya, judul produk yang sudah laku tinggal diputar-putar aja. Nah, diputar-putarnya oleh si ChatGPT kalau jualan produk sejenis. Kalau jualan produk yang berbeda, cek kompetitor, ambil judulnya, jangan dari satu ya, dari satu atau tiga lah, minimal tiga. Lalu suruh ChatGPT untuk ngolahnya. Lalu deskripsi produknya dari tiga produk tadi, suruh ChatGPT untuk memampatkan jadi satu satu deskripsi produk. Keren kan? Ini yang biasanya saya lakukan. Kalau mau detailnya silakan cek di ini, search aja Gani Rozaki selamat tinggal riset optimasi judul bla 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 bla. Aduh maaf. Selanjutnya, saya biasanya ngapain pakai ChatGPT untuk bikin caption atau copywriting ya untuk FB Ads. Kalau untuk yang harian enggak, karena anak-anak yang bukan saya yang bikin, jadi saya nggak pakai ChatGPT untuk si caption harian. Lalu untuk bikin artikel, saya ada beberapa website yang saya kelola, bikin artikelnya seperti apa. Lalu bikin HTML, bikin landing page atau bikin CSS-nya, ngebenerin CSS-nya, itu pakai ChatGPT enak banget. Katanya pakai Copilot lebih enak lagi katanya. Cuman kan HTML tuh coding yang mungkin yang paling dasar kali ya. Jadinya ChatGPT juga cukup. Cuman ada namanya Copilot punyanya Microsoft ya. Yang di GitHub itu katanya keren banget, kalau kita mau coding tinggal suruh aja kayak ChatGPT. Ini bikin HTML, lalu riset pasar. Nah, kalau riset pasar biasanya saya pakai Bing AI. Karena apa? Kalau si ChatGPT kan dia nggak bisa googling. Kalau Bing AI dia bisa googling. Engine-nya sama si ChatGPT juga dan bisa googling. Bisa ngebing, bukan googling. Bisa googling di Bing. Nah, lalu biasanya saya pakai lagi untuk merangkum WAG atau Telegram group yang saya miss banyak. Misalkan ada WA group, ini saya tahu nih WA group penting, daging semua misalkan ada 200 message, baca satu-satu nggak mungkin, ya udah copy aja semua yang belum saya baca, saya taruh ChatGPT apa 10 poin penting dari ini, oh ini udah ketemu yang penting, oh ini menarik nih poin nomor 4, saya baru baca cari nomor 4 dan seterusnya. Itu poin-poin yang biasanya saya lakukan terkait sama bisnis. Nah, selebihnya banyak sih yang saya lakukan, yang saya gunakan ChatGPT untuk kehidupan pribadi, banyak banyak. Saya tiap hari buka ChatGPT. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Jangan skeptis dengan teknologi-teknologi baru seperti ini. Eh,
Ya patut dicoba. Nggak harus yang berbayar kok. ChatGPT, Bing AI atau Bard nggak harus berbayar. Sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.